Terima kasih Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ajmain amma ba'd. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kepadanya lah kita memohon pertolongan atas segala urusan dunia dan agama ini. Dan semoga rahmat serta kesejahteraan dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi paling mulia serta kepada para keluarga dan semua sahabatnya. Malam ini alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian yang baru ya. Baru kita mulai malam ini yaitu kajian Tazkiyatun Nafs oleh Pak oleh Ustadz Dr. Ujang Supriyadi, nanti disampaikan dengan subtema gizi hati. Nah, ini kita sambut bersama ini kuliah perdana kita khusus untuk kajian Tazkiyatun Nafs ini. Semoga nanti kita bisa mengambil ibroh dan juga manfaat dari kajian ini. Dan sebelumnya seperti biasa, kita akan ada tilawah Al-Quran yang akan disampaikan oleh teman sekelas saya di SMA nih, Pak Setio Budi, dan terjemahan oleh Pak NIC. Wah, NAC apa NIC nih Pak? NIC. Purwanto. Nanti singkatnya ditanyakan langsung kepada beliau. Kemudian ada sambutan dari eh, Ketua Asasi kita, Bapak Ustadz Syam yang kami cintai. Nanti kita simak apa yang akan beliau sampaikan. Nah, setelah itu akan kita mulai eh, bagian yang paling utama dari pertemuan kita malam ini, yaitu kajian. Dan akan kita targetkan selesai di 21.15 untuk lanjut ke soal jawab. Nah, kita persiapkan eh, mungkin ada catatan atau apa pertanyaan-pertanyaan yang akan kita sampaikan, atau mungkin juga ada apa namanya hal-hal yang ingin disampaikan nanti bisa pada saat sesi soal jawab. Baiklah, tanpa berpanjang kata, kita mulai kajian kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Setio Budi yang akan membacakan surat Asyam ya, Asyam, dan terjemah oleh Pak Purwanto. Kami persilahkan. Terima kasih Mas Rendra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wal duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yakhshaha was-samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها
faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqayaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbihum bidambihim Damdama alaihim rabbuhum. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari, dan bulan apabila mengiringinya, dan siang apabila menampakkannya, dan malam apabila menutupinya, dan langit serta pembinaannya, dan bumi serta penghamparannya, dan jiwa serta penyempurnaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Kaum Samud telah mendustakan Rasulnya karena mereka melampaui batas. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, lalu Rasul Allah Soleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina Allah dan minumannya. Lalu mereka mendustakannya dan menyembelih unta itu, maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka. Lalu Allah menyamaratakan mereka dengan tanah. Dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakannya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Setio Budi dan Bapak Purwanto. Semoga pahala dilimpahkan kepada pembaca Al-Quran dan serta juga pada kita yang mendengarkannya. Amin, amin. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan sambutan dari Ustadz kita, Ustadz Syam. Monggo Ustadz, dipersilahkan. Tafadhol. Ji, matur nuwun Pak Rendra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Yang saya hormati Ustadz kita, guru kita, Ustadz Sujah Supriyadi, yang telah istiqomah beliau beri pimpin pada kita. Semoga berikan kepada beliau panjang umur, diberkahi ilmunya dan kesehatannya, diberkahi juga keluarga beliau. Sehingga beliau terus semangat membimbing kita dalam rangka untuk sama-sama kita belajar, meningkatkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kepada Pak Setio dan Pak Pur yang sudah tilawah dan terjemah. Tak lupa kepada MC kita, Bapak Rendra Prianto yang bisa hadir malam hari ini. Dan juga Bapak sekalian, saya ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di pengajian kita, kajian di Berkah Indonesia, yang telah komitmen hadir di tiap Ahad malam Senin. Kita sama-sama untuk belajar, sama-sama meningkatkan ilmu kita. Pak Bin Allah Ta'ala, kembali saya sampaikan berita duka cita dari kawan kita, saudara kita, dan juga peserta di Berkah Indonesia ini, Bapak Isnanto Karmidi, yang tinggal di Tanah Baru, di Bogor Utara kalau nggak salah itu ya. Bahwa telah meninggal putra menantu beliau, Ahmad Syauqi Habibi. Hal yang nggak terduga karena kemarin jadi panitia Agustusan di perumahan Nur Ikhwan gitu ya, di daerah Tanah Baru. Beliau bertugas di Lombok
dan meninggal di sana. Kita doakan semoga dia diberikan husnul khotimah, diterima amal soleh beliau, dan diampuni dosa-dosa beliau. Dan keluarganya, wabil khusus pada istrinya, diberi kesabaran yang berlipat ganda. Karena tadi siang, ini kami di sana itu, Masya Allah, histerisnya luar biasa itu. Istri berkali-kali pingsan, karena kematian yang nggak wajar itu ya. Karena kematian jatuh dari ketinggian 40 meter, Pak. Coba kebayang nggak? Gimana kondisi fisik beliau gitu ya. Namun, dikatakan guru kita satu jam, insya Allah beliau syahid. Karena beliau telah mencari rezeki halal ya. Dan ingin mengatakan kepada kita bahwa kematian itu bisa datang kepada kita kapanpun, dimanapun, dan saat kapanpun kita nggak tahu. Maka Allah kembali kepada kita sebuah firman-Nya dalam ayat 34 surah Al-Luqman. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan engkau tidak tahu di bumi mana engkau akan mati. Untuk itu ini peringatan buat kita yang masih hidup ini, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita pun sama-sama akan menyusul. Kita semua itu camat semua, jalan mati. Maka pas kajian kita ini, setelah kemarin kita bahas masalah kematian, selesai, mudah-mudahan bisa kita amalkan, kita amalkan. Kita masuk ke berikutnya, kita bahas kitab Tazkiyatun Nufus. Supaya kita dipanggil Allah dengan panggilan yang mesra. Ya ayatun nafsul mutmainnah. Tentu syaratnya hati jiwa kita harus suci. Nah, bagaimana hati suci ini? Kita pakai kitab dari karya Dr. Farid di Wisun ya. Ini seperti ini kitabnya yang paling bagus ya terjemahannya ini. Hardcover, tapi ada yang lebih murah ada. Yang soft cover itu ada. Penerbit Takia. Kalau Umur Kuro yang paling bagus ini. Ini yang paling bagus penerbitnya. Dan isinya paling bagus sih. Lebih apa nyaman dibaca. Bisa cari di toko online, ya kan? Judulnya seperti ini ya. Nanti kita share link-linknya gitu ya. Sehingga nanti bisa ikuti dengan tidak jiping ya. Kita buka kitabnya. Sambil beliau menerjemahkan kitabnya, kita bisa buka bukunya gitu. Baik, tidak berganjang kalam kepada kita akan sama-sama belajar dari satu jam dan juga kepada Bapak Renda Prianto waktu debat kami kembalikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini berarti tambah lengkap ya Ustadz. Ini kita apa namanya? Kajian kita nih. Sudah ada fikih, kemudian akidah, sekarang Tazkiyatun Nufus di samping Quran kita yang kajian per 2 kali minggu. Masya Allah. Ini luar biasa, ya luar biasa. Jadi keuntungan kita untuk gabung di sini nih luar biasa. Kesempatan yang luar biasa harus kita manfaatkan. Baik, kepada Pak Dr. Ujang Supriyadi, kami persilahkan untuk membawakan materi perdana kita. Semoga para hadirin semua di sini bisa menyimak dengan baik dan juga mengambil ilmu. Silakan Ustadz Ujang, dipersilakan. Syukran jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha summa ma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita semua bersyukur kepada Allah hari ini tanpa terasa kita sudah berada di beberapa hari di bulan Safar ya. Padahal seingat kita baru kemarin kita di bulan Muharram. Ini memang jatah hidup kita semakin hari semakin berkurang. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita termasuk di majelis ilmu ini, tadi kita diingatkan hari ini ada saudara kita yang meninggal, sudah dipanggil oleh Allah dan itu adalah takdir yang terbaik.
Mudah-mudahan kita hadir di majelis ilmu seperti ini pun dalam rangka menyambut takdir terbaik kita. Mudah-mudahan doa kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Betapa mulianya, betapa bahagianya kalau ada di antara kita sedang habis capek kerja, beraktivitas seharian, ikut program tilawah Al-Quran, tahsin Quran, tiba-tiba sedang duduk, dicabut nyawanya oleh Allah. Itu adalah pilihan yang mahal, lebih mahal daripada dunia dengan segala isinya. Makanya ini mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan, kemudahan, dan senantiasa mendapatkan pahala terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam selalu kita bacakan, sanjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua istiqomah sehingga wafat dalam keadaan husnul khotimah. Dan tentu amal kita tidak banyak, umur kita juga umat akhir zaman pendek-pendek. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat, dan semua kita, keluarga kita, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, umat Nabi Muhammad SAW nanti semua dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mendaras satu kitab yang sangat masyhur, ma'ruf. Dan ini adalah khulasah ringkasan. Ya, makanya jumlah halamannya kalau dalam versi bahasa Arab tidak sampai 170 halaman. Ya. Dan kalau para ulama menulis sampai 100 itu sudah ringkasan itu. Kalau yang tebal-tebalnya bisa sampai ribuan halaman. Ya. Makanya ini kita bermohon kepada Allah, meminta pertolongan Allah, mudah-mudahan minimal hatam ini kitab dan kita mendapatkan faidah-faidah yang akan membuat kita sebagaimana judulnya yaitu Tazkiyatun Nufus, ya, bahasa Arabnya Tazkiyatun Nufus, artinya tazkiyah itu mensucikan, an-nufus jiwa, mencakup hati, pikiran, perilaku, gerak-gerik kita, ini semuanya nufus yang membedakan kita dengan binatang, dengan makhluk Allah yang lain, ya. Itu harus terus kita jaga, kita perbaharui, kita perbaiki, sebagaimana umpamanya besi bisa berkarat, hati jiwa kita bisa berkarat. Nah, ini tazkiyatun nufus ini supaya terus kita tersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tarbiyatuha, dan mentarbiyah, mendidiknya, kama yuqarriruhu ulama as-salaf, sebagaimana yang dilakukan dulu oleh para ulama salaf. Jadi dalam kitab ini Bapak Ibu akan membaca teori termasuk prakteknya langsung. Karena antara teori dengan praktek itu biasanya ada jembatan yang agak cukup sulit. Sama dengan problem di negara kita, orang masuk kerja itu belum siap kerja. Karena memang dunia kuliah, dunia sekolah tidak menyiapkan itu. Yang ada hanya teori-teori saja. Nggak di lapangannya. Nah, ini perusahaan butuh biaya lagi untuk membuat pelatihan-pelatihan dan sebagainya, gitu ya. Beda dengan di beberapa negara, orang kuliahnya apa, jurusannya apa, begitu masuk dunia kerja sudah siap. Nah, ini insya Allah membaca kitab ini banyak contoh-contoh aplikasi bagaimana kita bisa mensucikan jiwa kita. Dan khusus memang diambil dari 3 kitab, 3 para ulama terkemuka, yaitu Ibnu Rajab Al-Hambali. Kitab beliau yang paling terkenal adalah Lataif, ya. Ini hampir semua musim-musim, tanggal-tanggal keutamaan beliau himpun dalam kitab ini, amalan-amalan. Kemudian Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kitab beliau yang paling masyhur adalah Madarijus Salikin. Ya, ini tebal, saya punya di rumah 4 jilid ini, ya. Jadi kalau baca kitab itu mungkin 2 tahun nggak kelar ini. Nah, makanya mudah-mudahan nih baca ringkasannya kita sudah diringkaskan oleh Dr. Ahmad Farid, mudah-mudahan masa nggak hatam juga, gitu ya. Nah, kemudian juga diambil dari kitab Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin, ya. Ini yang banyak dikaji kitabnya, dan itu terdiri 8 jilid. Jadi pembahasannya panjang-panjang. Nah, ini diringkas oleh beliau, dipilihkan yang mudah-mudahan sudah mewakili daripada 3 ulama ini yang menulis kitab tentang Tazkiyatun Nufus, ya. Baik, kita mulai yang pertama dari muqaddimah, pendahuluan. Ini membaca muqaddimah penting, ya. Kata beliau, setelah membaca Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan selalu diawali dengan amma ba'du, beliau mengingatkan kita, lamma kana minal muhimmat allati bu'itsa biha nabiyyu hadhil ummah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara peran penting, tugas pokok Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditugaskan oleh Allah adalah tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa. Ya, jadi Rasulullah itu menyampaikan wahyu,
beliau menerima berita tentang hari kiamat dan lain sebagainya. Ada hal lain yang penting adalah mensucikan jiwa umatnya. Ya, jadi ini mensucikan jiwa ini adalah tugas para nabi dan para rasul. Ya, kama qala azza wa jalla, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla mumtannan bi ba'sihi, ketika mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menyebutkan di surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Nah, biasanya di hari Jumat ada yang baca baik sholat subuh atau Jumatan baca surah Al-Jumu'ah, ya. Ayat keduanya Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Masya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyin." Dialah Allah yang mengutus seorang nabi, seorang rasul di kalangan umat yang ummi, la yaqra wa la yaktub, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, ya. Maksudnya ini secara spesifik yaitu Quraisy, orang Arab pada umumnya, ya. Yatlu alaihim, tugas nabi itu membacakan kepada mereka ayatihi, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang matlu yang dibaca adalah ayat Al-Qur'an yang hari ini sudah dihimpun ada 30 juz. Ini tugas Rasul menyampaikan. Makanya Rasulullah sebelum meninggal, Rasulullah tanya di hal balagh, saya sudah menyampaikan? Kemudian kata para sahabat, ya, kami menyaksikan bahwa engkau sudah menyampaikan semua yang memang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selain membacakan kitab kepada umatnya yang hidup di masanya, wa yuzakihim. Nah, ini, ya, kasih tanda garis, ini tugas Nabi. Kitab yang akan kita baca adalah yuzakihim, mensucikan jiwa mereka, ya. Bagaimana supaya jiwa kita ini senantiasa bersih? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang jiwanya bersih hidupnya akan nikmat, bahagia sebahagia-bahagianya. Tadi pagi saya diceritakan ada seorang ibu-ibu di Palestina yang 6 anaknya laki-laki semua meninggal. Ketika didatangi, apa yang beliau ucapkan? Alhamdulillah. Ya. Bayangkan tadi saudara kita, ya, termasuk Pak Ismanto, ya. Subhanallah, bagaimana sedihnya. Ini bayangkan 6 anaknya yang dia besarkan, dia lahirkan, meninggal semuanya satu waktu, hanya mengucapkan alhamdulillah. Karena kata dia, beruntung justru 6 anak saya ini meninggal dalam kondisi syahid. Mudah-mudahan saya yang melahirkannya kecipratan pahalanya. Masya Allah, ya. Tapi orang yang hatinya kotor, dia akan subhanallah, bahkan mencaci maki Allah, tidak menerima takdir Allah, bukan dapat pahala malah mendapatkan apa? Dosa. Makanya guru-guru saya bilang, orang kalau merokok penyakitnya satu, paru-paru. Tapi orang kalau hatinya kotor penyakitnya rupa-rupa. Paru-paru dengan rupa-rupa banyak kan mana Bapak Ibu? Nah, ya. Jadi orang kalau merokok itu ancamannya paling yang kena paru-paru. Tapi kalau orang hatinya, jiwanya kotor, tidak melakukan tazkiyatun nufus, itu rupa-rupa. Ya. Lihat orang lain naik mobil baru, dia naik mobil ambulan. Ya kan? Darahnya naik, ya. Orang lain jadi wali kelas, jadi wali kota, ya, dia marah-marah. Kenapa? Saya dari dulu hanya jadi wali kelas gitu. Ya, tapi orang yang hatinya bersih, dia senantiasa terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun, sehingga yang keluar dari lisannya, dari hatinya, dari pikirannya adalah alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Sampai ketika mendapatkan musibah pun dia akan mengatakan apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala kondisi, ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka isi kandungan kitab wal hikmah. Wal hikmah sebagian ulama mufassirin menyebutkan adalah as-sunnah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin, walaupun sebelumnya mereka umat yang diutus itu adalah termasuk orang-orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Tapi ketika mereka Allah bacakan melalui Rasul Nabi Muhammad SAW ayat-ayat Quran, mereka Allah tazkiyatun nufus, mereka Allah ajarkan kepada mereka Al-Quran dan As-Sunnah, maka mereka menjadi umat yang terbaik, ya. Makanya ini kita mengkaji kitab ini adalah salah satu di antara hal yang sangat penting. Kemudian yang kedua, kata pengarang kitab ini,
Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dalam Al-Quran akan pentingnya tazkiyatun nufus dengan sumpah yang paling banyak. Ya, ini insya Allah saya berharap mudah-mudahan semua yang hadir di sini mencintai Al-Quran, jadi ahlul Quran, sering membaca Al-Quran. Termasuk Syekh Palestina mengatakan kenapa orang Palestina kuat, rahasia utamanya mereka setiap hari berusaha menghatamkan, memperbanyak membaca Al-Quran. Mereka jiwanya lemah jadi kuat. Ya, ini mudah-mudahan kita semua dikuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi sudah dibaca dalam surah Asy-Syams, ya, dari pertama sampai terakhir, ya, ayat 1 sampai ayat dengan yang ke 8, 7, ya, ke-8, ya, ayat ke-8. Itu semuanya sumpah-sumpah. Bapak Ibu boleh cek nanti di sumpah-sumpah yang lain tidak pernah Allah bersumpah sampai dengan 11 kali. Ya. Dan kalau ada ayat dalam Al-Quran berbicara tentang sumpah-sumpah, jangan fokus kepada sumpah-sumpahnya. Karena kalau sumpah-sumpahnya ini pasti sesuatu yang agung. Tapi ada yang lebih agung, setelah itu muncul apa daripada sumpah itu. Nah, ini setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah, ya, wadzalika ba'da 11 qasaman mutawalian, bersumpah dengan 11 hal dari makhluk Allah berturut-turut tuh, wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghsha, semuanya itu agung-agung. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat yang ke-9, qad aflaha man zakkaha. Nah, ini garis besar itu, ya. Yang pertama itu qasam, sumpah-sumpah semua, tapi setelah sumpah ada garis penting. Nah, ini termasuk, ya. Qad aflaha man zakkaha, dan yang setelahnya kebalikannya, wa qad khaba man dassaha. Sungguh pasti beruntung orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh pasti merugi, tidak akan pernah bahagia orang yang mengotori jiwanya. Jadi tadi makanya kalau ada orang yang jiwanya kotor, ya, itu pasti dia hidupnya tidak akan bahagia. Fi dunia wal akhirah, di dunia apalagi, jangan nanti di akhirat, ya. Di dunia sebagai mukaddimahnya, itu nanti di akhiratnya apalagi puncak-puncaknya tentu akan mendapatkan, nauzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata para ulama termasuk beliau Syekh Ahmad Farid menyebutkan tidak pernah Allah bersumpah sampai dengan 11 sumpahan kemudian menyebutkan tentang hal penting, yaitu tentang tazkiyatun nufus. Ini menunjukkan bahwa tazkiyatun nufus, pensucian jiwa dalam Islam amat sangat penting dan urgen, ya. Kemudian kata pengarang kitab ini, Dr. Ahmad Farid rahimahullah, beliau mengatakan apa yang dimaksud dengan tazkiyah? Wa tazkiyatu ma'naha at-tatahhur. Tazkiyah, pensucian itu artinya membersihkan, ya. Jadi dalam jiwa kita ini ada kotoran-kotoran, ya. Semua yang kotor-kotor ini harus dibersihkan. Kalau umpamanya kita mau membersihkan ini botol, ada alatnya sekarang khusus tuh, mirip kayak seperti gosok gigi tapi dia bulak-balik gitu. Karena apa? Kalau dicuci nggak pakai sampai bersih ke dalam-dalamnya, mungkin bersih sedikit tapi ada yang masih tersisa. Nah, ini supaya hati kita bersih betul. Dalam Islam ada satu sarana yang namanya apa? Tazkiyatun nufus, ya. At-tazkiyah artinya tatahhur, ya, mensucikan, membersihkan, mengeluarkan semua kotoran-kotoran. Makanya kalau yang sifatnya zahiriyah disebutnya toharoh, wudu, tayamum, ya, larinya bab fikih. Kalau ini lebih ke hati, jiwa, ya, bagaimana kita melihat orang, menilai diri sendiri, kita siapa dalam pandangan Allah seperti apa. Ketika ada orang sesuatu berita, bagaimana sikap kita. Nah, ini pembahasannya dalam tazkiyatun nufus. Kita harus membersihkan supaya apa? Tidak ada kotoran-kotoran. Wa minha, makanya termasuk dalam Islam summiyat shadaqatul mal bizakah. Sedekah dengan mengeluarkan harta dalam Islam disebutnya zakat. Ya, jadi tazkiyah dengan zakat itu ada unsur kesamaannya dari akar katanya. Kenapa? Li'anna biha yutahhirul mal bi ikhraji haqqillahi fihi. Karena orang yang mengeluarkan zakat, maka dia membersihkan hartanya dengan mengeluarkan yang menjadi haknya Allah, kewajiban hambanya Allah, sehingga hartanya jadi bersih. Makanya seperti dalam pembahasan dalam kitab zakat, para ulama menyebutkan Rasulullah SAW ketika dikasih oleh orang, beliau tanya dulu, ini harta sedekah atau bukan? Beliau kalau harta sedekah, beliau nggak menerima. Karena apa? Itu kotoran. Tidak layak Nabi, keluarga Nabi menerima harta kotoran. Ya, dan ini termasuk khususiyah, kehususan.
Tapi kalau beliau ditanya ini hadiah, ini hibah, nah beliau biasanya mengambil secukupnya dan sisanya dibagikan kepada para sahabat. Ya, jadi ada kesamaan antara tazkiyatun nufus dengan zakah. Kalau tazkiyatun nufus jiwa keseluruhan, kalau zakah hanya terkait dengan harta, benda, materi yang memang nampak dan kelihatan dengan ada hitung-hitungan. Walamma ta'azzara al-intifa' bi kutubir raqa'iq al-mukhtalifah allati sannafaha al-qudama. Kemudian pengarang kitab ini dalam mukadimahnya mengatakan banyak sekali di antara umat ini yang memang memiliki uzur untuk bisa mengambil manfaat dari kitab-kitab yang membahas tentang tazkiyatun nufus yang ditulis oleh para ulama terdahulu. Tadi tebal-tebal itu. Bapak Ibu, tazkiyatun nufus itu seperti Ihya Ulumuddin itu 10 tahun tuh nggak akan habis kalau sepekan sekali. Ya. Nah, makanya ini tugasnya para ulama nih meringkas gitu. Jadi orang yang nggak bisa baca kitab lama tebel-tebel, beliau himpun dengan kitab yang simple, ringkas ini. Li'iddati umurin minha. Ada beberapa alasan kenapa orang sulit untuk membaca kitab tazkiyatun nufus yang ditulis oleh para ulama salaf dulu. Di antaranya anna aglabuha mujalladat dokhmah. Sebagian besar kitab-kitab tentang tazkiyatun nufus berjilid-jilid dan tebal-tebal. Jadi hanya orang-orang yang memang dia thalabatul ilm, orang belajar, orang talaki dan seterusnya yang bisa mengambil intifa' dari kitab-kitab ini, ya. Yasubu ala kulli muslimin al-husul 'alaiha. Bahkan sebagian dari kitab-kitab ini sulit untuk didapatkan oleh kaum muslimin karena masih berupa manuskrip, ya, ataupun bahasanya orang terdahulu dengan orang sekarang juga sulit kadang-kadang dipahami, ya. Wa kadzalika, selain itu dalam kitab-kitab yang tebal ini kasratul akhbar ad-dhaifah. Ada hadis-hadis yang dhaif masih dimuat dan tidak ada keterangannya. Nah, ini juga khawatir. Wal maudhu'ah, bahkan tidak sedikit ada hadis-hadis yang derajatnya maudhu', jadi hadis palsu. Ya, seperti kita umpamanya yang masyhur bahkan dipopulerkan naumatus shaim ibadah. Tidurnya orang yang puasa ibadah. Jadi orang di bulan Ramadan dari bangun fajar setelah dia imsak, kemudian sahur sampai azan subuh, selesai azan subuh sampai maghrib kerjaannya bangun tidur, bangun tidur. Karena apa kata dia? Ada hadisnya, orang yang tidur aja dapat pahala sama dengan ibadah. Ternyata hadis ini maudhu, ya. Dan ini kita kalau yang tidak belajar ilmu hadis atau belajarnya seperti saya masih hanya umum-umum saja tidak akan bisa mendeteksi apakah hadis ini kategorinya seperti apa, gitu ya. Amdana bihamdillahi ta'ala ila jamil asahil akhbar fi mawdu'atir raqaiqi mukhtalifah. Maka kata beliau dengan izin Allah menyengaja kita mencari pahala dari Allah menghimpun kitab, membaca kitab yang tebal-tebal ini kemudian diringkas, ya, menjadi kitab yang ringkas ini dan beliau kasih nama Tazkiyatun Nufus wa Tarbiyatuha, ya. Dan ini diambil khususnya seperti tadi disebutkan Al-Imam Syamsuddin Ibnul Qayyim, diambil dari kitabnya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah wa Ibnu Rajab Al-Hambali, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali wal Imam Abi Hamid Al-Ghazali, Imam Abu Hamid Al-Ghazali, rajinallah an yanfa'a bihadzal kitab naqiluhu, dengan harapan mudah-mudahan yang membaca kitab ini baik yang menukilnya, wa nasyiruhu yang menyebarkan luasnya, wa qari'uhu dan orang yang membacanya termasuk kita yang menyimak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun, hari di mana tidak bermanfaat harta dan keturunan illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Nah, di kita dipopulerkan oleh salah seorang dai namanya Agim dengan manajemen kolbu, ya. Sebetulnya ini diintisarikan dari ayat ini bahwa orang nanti di hari kiamat yang paling bahagia, sebahagia-bahagianya adalah yang datang kepada Allah dengan hati yang paling bersih, ya. Ini sebutnya tazkiyatun nufus. Walillahil hamdu wal minna wa huwa maulana wa ilaihil masir. Segala puji bagi Allah. Jadi ini beliau betul-betul merasa tidak punya apa-apa. Bayangkan sudah nulis kitab, menukil, meringkaskan, tidak merasa apa-apa. Nih kita apalagi bacanya aja berat, kadang-kadang suka merasa sudah apa-apa. Nah, ini repot ini. Makanya ini luar biasa tawadunya para ulama. Dari mukadimahnya kitab saja mereka sudah tazkiyatun nufus, mensucikan jiwanya, luar biasa. Baik, kita langsung saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita akan bahas tentang al-ikhlas, yaitu tentang ikhlas. Apa ikhlas itu? Ya. Dan biasanya kalimat-kalimat yang sering didengar kita kalau ditanya malah susah menjelaskan. Apa itu comro? Ya itu.
Ya itu, kadang-kadang susah begitu. Dan termasuk apalagi dalam dunia akademisi menjelaskan huruf per huruf, kata per kata itu wajib. Kita bikin disertasi, bikin tesis, skripsi, semua yang ada dulu kita harus dijelaskan maksudnya apa, karena bisa jadi multi tafsir, ya. Nah, ini makanya beliau bahas yang pertama, hal yang sangat penting dalam tazkiyatun nufus adalah harus ikhlas. Ya. Surah yang kata Rasulullah, siapa yang membacanya sebanding dengan sepertiga daripada Al-Quran, surah apa? Al-Ikhlas. Kalimatnya pendek, tapi orang yang mendapatkannya akan mendapatkan pahala yang besar. Orang yang kehilangannya akan mendapatkan kehilangan yang besar. Jangankan di akhirat, di dunia pun akan amat sangat rugi, luar biasa. Ya, apa yang dimaksud dengan ikhlas? Beliau setidaknya di sini menyebutkan ada 3 definisi. Nah, coba ini Bapak Ibu, kita setiap amal soleh, baca Quran, sholat, zakat, hadir di majlis ilmu, yang tidak boleh hilang dari kita harus ikhlas. Apa itu ikhlas? Yang pertama kata beliau, tajridu qasdi taqarrub ilallah. Totalitas taqarrub, mendekatkan diri, ibadah apapun hanya untuk Allah. Ya. Jadi kalau ada di antara kita masih ada motif-motif lain, gak enak, karena di absen, karena apa? Nah, itu belum ikhlas. Walaupun jangan tinggalkan. Karena orang yang hadir di majlis ilmu saja sudah alhamdulillah itu ditolong Allah. Tapi kalau belum ikhlas, kita harus naik level nih. Masa udah bertahun-tahun, berbulan-bulan, berhari-hari masih mau levelnya hanya karena ada imbalan-imbalan begitu. Nah, ini harus naik level ikhlas. Ya, jadi orang yang ikhlas itu tajrid. Tajrid itu artinya mengosongkan, nggak ada yang lain tuh. Ya, semuanya hanya untuk Allah, lillah, fillah, ma'allah, itu semua yang ada dalam benaknya. Dari apa? An jami'i syawaib, dari semua kotoran-kotoran yang bisa mengotori amal kita. Dan yang paling berat, yang paling bahaya itu memang hati. Karena kita sholat kita hanya ingin dilihat orang, yang tahu hanya kita dengan Allah. Kita berzakat, nama kita disebut, dan niatan kita biar orang tahu nih, zakat saya segini nih. Gitu. Ya, Masya Allah. Itu yang tahu kita dengan Allah. Nah, ketika ada orang melakukan ibadah tidak ikhlas, itu ibadahnya boleh jadi nol besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini tazkiyatun nufus termasuk penting, ya. Ini definisi yang pertama. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan waqila, ada ulama yang ikhlas itu adalah ifradullahi azza wa jalla, memurnikan hanya satu-satunya, ya. Allah itu fardun, satu yang tidak ada duanya. Jadi hanya semata-mata untuk Allah, bil qasdi, dalam motivasi niatan itu, fi ta'at, dalam melakukan ketaatan. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan sampai kita sudah capek di dunia, di akhirat tidak dapat apa-apa. Ya, biasanya yang dapat di dunia itu hanya DP. Kita umumnya beramal, dapat di dunia DP itu. Dan Bapak Ibu, kalau kita di dunia saja, orang beli rumah DP-nya biasanya berapa persen? Paling tinggi kayaknya saya lihat perumahan itu 30% itu udah tinggi itu. Bahkan sekarang banyak orang bikin jual apa tanpa DP supaya orang pada mau beli. Ini bayangkan orang kalau umpamanya motifnya hanya motivasi duniawi, kalaupun Allah kasih itu hanya seperti orang DP itu, paling tinggi dapat 30%, tapi dia kehilangan 70% kenikmatan nanti di negeri akhirat. Makanya ini jangan lalaikan, jangan hilang dari kita untuk terus belajar, ini ikhlas. Dan ini butuh riyadhah, latihan terus-menerus, ya. Kemudian yang ketiga, huwa nisyanu ru'yatil khalqi. Orang disebut ikhlas ketika dia lupa dengan pandangan manusia, makhluk Allah semuanya. Dia sudah tidak menganggap lagi. Tapi apa? Bidawamin nazari ilal khaliq. Dia seolah-olah senantiasa mudawamah diperhatikan, memandang al-khaliq, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya orang yang ikhlas itu dipuji, dibenci, komentar negatif, komentar positif, jalan saja. Kita ini filosofinya hidup harus seperti rel kereta, jalan aja. Orang dia udah ada relnya kok. Kalaupun sekalipun nabrak ya ada urusannya, tapi sebetulnya dia nggak salah orang di relnya. Jadi orang ikhlas itu dia mau dipuji alhamdulillah, dicaci alhamdulillah. Yang tahu motivasi dia ibadahnya itu hanya dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Makanya ini Bapak Ibu, mulai sholat berjamaah, mulai hadir pengajian, akan ada yang komentar, oh sesuci. Orang baru umur segini baru ingat ngaji gitu. Apa ada yang gitu tuh?
Jangan mundur, maju terus. Kenapa? Karena insya Allah motif kita, niatan kita baik, gitu ya. Dan dalam Islam tidak ada kata apa terlambat, gitu ya. Karena apa? Yang penting kita senantiasa memantau, memelihara niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting karena apa? Al-ikhlas syartun liqabulil amali shalihi lil al-muwafiq li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena semua amal soleh akan diterima kalau landasannya ikhlas dan sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian besar kita insyaallah hafal ayatnya di surah Al-Bayyinah ayat yang kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlisin, niatnya harus ikhlas. Nah, jadi nih, kita nih sudah ibadah nih, sudah level ikhlas belum? Nah, ini harus ya. Jadi yang sudah terjaga ibadahnya alhamdulillah. Tapi harus pertanyakan, jangan-jangan selama ini ibadah kita bukan karena Allah, tapi karena mertua, karena tetangga, karena ini nanti akan rugi. Dan kita baru akan tahu melihat hasilnya ketika kita dibangkitkan di hari kiamat. Makanya dipandu oleh Rasulullah ya dalam Tazkiyatun Nufus ya. Kemudian juga dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat namanya Abu Umamah. Ya, radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata Abu Umamah, ada seseorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya. Ya. Jadi di antara salah satu kunci mendapatkan ilmu selain membaca, bertanya. Jadi kita ya, jangan sampai Bapak Ibu ketika hadir tahsin diem aja dari awal sampai akhir, diem nggak pernah nanya. Kalau memang nggak ada pertanyaan nggak apa-apa. Tapi kalau nggak paham nggak nanya, ini dia kehilangan setengah daripada pintu ilmu. Ini para sahabat, mereka kalau nggak paham nanya kepada Rasulullah, datang. Ini termasuk ada orang menyengaja datang kepada Rasulullah, kata Abu Umamah, kemudian berkata, menanyakan, "Ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajra wa zikra malahu." Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu, penilaianmu tentang seorang yang dia ghaza, berjuang, berperang di jalan Allah untuk mencari pahala dengan ingin namanya disebut-sebut zikir. Oh, ini pahlawan, ini kuat, dia anti peluru, oh ini dia yang paling berjasa. Bagaimana nanti nasibnya orang seperti ini? Bagaimana penilaiannya? Faqala sallallahu alaihi wasallam, nauzubillah, kita perang aja belum. Ya, ini orang yang sudah perang. Ditanyakan kepada Rasulullah, apa kata sallallahu alaihi wasallam? La syai'a lahu. Mohon maaf, orang ini tidak akan mendapatkan apa-apa nanti di hadapan Allah. Bayangkan, perang itu capek. Perang itu luar biasa. Orang ke medan perang itu kematian lebih dekat daripada kehidupan. Makanya termasuk dibenci. Tapi memang ada waktu-waktu tertentu syariat dalam Islam memang kita harus perang. Dan itu kalau sudah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata Rasulullah, tidak akan mendapatkan apa. Fa'adaha thalatha marrat. Orang ini ingin meyakinkan Rasulullah, kan ini dia sudah perang, sudah berangkat, diulang sampai 3 kali pertanyaannya kepada Rasulullah. Rasulullah konsisten jawabannya, la syai'a lahu. Orang ini tidak akan mendapatkan apa-apa sekecil apapun nanti di akhirat. Artinya apa? Kalau dia hanya ingin disebut pahlawan, sudah di dunia disebutkan namanya, dipampang di mana-mana, jadi jalan raya. Tapi di akhirat, kata Rasulullah, tidak akan mendapatkan apa-apa. Summa qala, kemudian Rasulullah setelah 3 kali ditanya, menjawab dengan jawaban yang sama. Innallaha azza wa jal. Sesungguhnya Allah azza wa jalla la yaqbalu minal amal, tidak menerima dari sebuah amalan itu illa ma kana lahu khalisa, kecuali yang memang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, wa batagha bihi wajhah, dan hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i bi isnadin jayyid. Ya, jadi hadis ini sanadnya jayyid, bisa diterima, digunakan sebagai argumentasi dalam istinbat hukum dalam Islam, ya. Jadi ini orang 3 kali bertanya, kata Rasulullah, tidak akan mendapatkan apa, padahal capek. Kemudian rawahul Bazzar bi isnadin hasanin wa Ibnu Hibban fi sahihihi. Dan ada riwayat lain diriwayatkan oleh Imam Bazzar dengan sanad yang hasan, dan Imam Ibnu Hibban bahkan mengatakan derajatnya sahih. Jadi ada riwayat yang hampir mirip-mirip sama dalam riwayat-riwayat lain, bahkan ada ulama hadis yang menyimpulkan sampai derajatnya sahih. Jadi ini insya Allah memiliki kekuatan yang bisa
dipakai dalam berargumentasi dan berhujah dalam Islam. Kemudian wal ma'na, dan makna daripada ini anna hadhihi salasa tasaliha bihal qulub. Orang yang bisa menjaga hatinya, maka insya Allah hatinya akan senantiasa dia lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam riwayat lain ya, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Sa'id Al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hijjatil wada. Ini di antara isi khutbah beliau ketika khutbah wada. Mungkin Bapak Ibu yang tahun ini pergi haji ya, selalu ada khutbah Arafah biasanya. Di Arafah tuh ada yang ceramah tuh. Dan itu biasanya yang menyampaikan betul-betul orang yang dianggap alim ya, baik itu perwakilan negaranya ataupun yang langsung dari Arab Saudi ya. Dan biasanya pesan yang disampaikan adalah pesan penting. Termasuk ada khutbah Rasulullah yang ditulis oleh para ulama yang meriwayatkannya banyak. Salah satunya ini adalah Abu Sa'id Al-Khudri, di antara isi khutbah Rasulullah ketika khutbatul wada ya. Dan ini haji terakhirnya Rasulullah, dan setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam tidak lama setelah itu beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara pesan beliau sallallahu? Ini khutbahnya agak panjang ya, tapi di antaranya yang ada kaitannya dengan tema kita, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, nadarallahu mra'an, Allah membahagiakan, membuat seseorang menjadi bahagia, sami'a maqalati fawa'aha, yang mendengar apa yang saya ucapkan dan dia menyadari isi kandungannya. Karena ada orang yang dengar tapi tidak paham, dan kalau tidak paham tidak akan bisa mengamalkan. Tapi kata Rasulullah, ada orang yang mendengar saya, apa yang saya sampaikan dia paham kemudian dia amalkan. Tapi kata beliau sallallahu alaihi wasallam, farubba hamili fiqhin laisa bifaqih. Berapa banyak orang yang sebetulnya dia menjadi hamil, penjembatan orang yang membuatnya paham, tapi ternyata muridnya jauh lebih paham daripada gurunya. Nah, itu mungkin ya. Jadi ini sahabat-sahabat Rasulullah ya, mereka kadang-kadang mendengar dari Rasulullah, tapi sebagian ada yang kadang-kadang malah generasi setelahnya jauh lebih paham ya. Ini namanya ilmu. Tapi orang kalau sudah mengajarkan, insya Allah dia dapat pahala ya, dapat pahala. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Salasun, ada 3 golongan, la yaghillu alaihinna qalbum mru'un mu'min, yang tidak boleh ada seorang pun di antara orang yang di antara orang beriman yang merasa iri, ingin ya, ada ghil dalam hatinya, yaitu apa? Ikhlasul amali lillah. 3 golongan ini yang kita harus semua ingin ya, berdoa terus, berusaha terus, yaitu mengikhlaskan amalan karena Allah Subhanahu wa taala. Wal munasahatu li a'immatil muslimin, kita harus senantiasa berusaha memberikan nasihat kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin dengan tata cara yang baik, yang sopan, dengan pendekatan-pendekatan, bahkan mungkin tidak menutup kemungkinan dengan cara-cara tertentu. Tentu ada pembahasannya dalam para. Tapi 3 golongan ini memang memiliki keluar biasaan yang amat sangat. Dan yang ketiga adalah waluzumu jama'atihim, senantiasa tidak keluar dari jamaah mereka. Artinya tidak ada di antara kita, nauzubillah, seperti halnya di generasi-generasi kedua, ketiga, ada sebuah golongan yang namanya Mu'tazilah. Mereka melarikan diri, mengisolasi diri dari jamaah kaum muslimin sehingga menjadi kelompok akidah. Nauzubillah, kita ini harus senantiasa, pertama ikhlas beramal karena Allah. Yang kedua, kita sebisa mungkin kalau ada pemimpin yang nyeleweng, kita berikan nasihat ya, sesuai dengan kemampuan kita. Dan jangan sampai ada di antara kita keluar dari jamaah kaum muslimin, memisahkan diri, apalagi nauzubillah ya, menganggap bahwa orang yang beriman itu bukan golongan kita. Ini tentu kita tidak berharap, dan ini yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, wala yatakhallasul 'abdu minasyaiton, termasuk seseorang tidak akan selamat dari bisikan setan illa bil ikhlas, kecuali dengan ikhlas. Ya. Jadi kita ini mau sholat nih diganggu ya. Yang akan selamat, yang akan bisa mau hadir pengajian tahsin itu diganggu itu, dan gangguannya luar biasa. Yang akan selamat itu hanya orang yang apa? Ikhlas. Dan Bapak Ibu, saya sering bilang ini pengajian BMI ini lawan arus nih. Kenapa lawan arus? Pengajiannya malam Senin. Orang sudah capek. Setiap hari pengajiannya ada yang habis subuh itu ngantuk-ngantuknya. Kemudian ada yang malam, sisa-sisanya. Tapi orang kalau istiqomah jalan aja, insya Allah dalam waktu yang lama, dari mulai abatasa Allah akan bukakan pintunya. Dan itu yang akan
selamat dari gangguan-gangguan setan adalah mereka yang apa? Mengikhlaskan diri karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah firmankan di surah Shad ayat yang ke-83. Ya, surah Shad ayat yang ke-83, ya ujung ayatnya kata Allah Subhanahu wa taala, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mana mereka termasuk golongan orang-orang yang ikhlas. Kata setan, golongan yang lain gak akan selamat kecuali hamba-hambamu ya Allah yang memang kategorinya orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Dan setan akan ganggu dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah. Semua digunakan caranya, yang akan selamat adalah orang-orang yang ikhlas. Makanya kita perlu terus ya menjaga ya supaya apa? Supaya kita berusaha sebisa yang kita mampu benar-benar mengikhlaskan semua amal soleh kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan keikhlasan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini, rawa ahadus salihin, diriwayatkan ada salah seorang orang saleh yang kalau membaca ayat ini selalu mengatakan yaqulu li nafsi, ya nafs, wahai jiwaku, akhlisi, ikhlaskan dalam beramal, tatakhallasi, maka engkau akan selamat dari gangguan setan. Ya, jadi ada orang di antara salafus soleh dulu, orang soleh itu setiap kali mereka mau beramal itu meneriakkan ke dalam jiwa, bukan ke orang lain. Ya nafs, wahai jiwa, kamu, ya, ke dalam dirinya sendiri. Ikhlaskan beramal karena Allah, pasti akan selamat dari gangguan setan. Ya, nah, ini makanya penting. Ya, kenapa? Karena tabiatnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, wa kullu hazzin min huzudi dunya tastarihu ila nafs. Semua yang ada kaitannya dengan dunia, yang berbau dunia, bagian-bagian dunia itu semuanya disukai oleh jiwa. Bapak Ibu pengajian dengan tidur, kira-kira milih mana nih? Tidur ya kan? Itu jiwa tuh begitu. Susah, senang, milih mana biasanya? Orang inginnya senang, padahal sunnatullahnya kesenangan itu setelah ada kesulitan. Itu nggak ada. Ya. Orang dapat madu itu setelah lebahnya dia taklukkan. Tapi memang jiwa kadang-kadang begitu, inginnya yang jalan pintas gitu. Nah makanya kata beliau, yang namanya nafsun itu cenderungnya kalau urusan dunia itu, makanya bahasa Al-Quran, kalau dunia itu walatan sanasi, jangan lupakan saja. Tapi kalau akhirat, surga, ampunan Allah, kata Allah wasari'u. Hadis SAW, badiru bil a'mal, segerakan, cepat jalan, jangan tunda-tunda, enter, jangan entar. Klik OK, kalau enggak bakal KO gitu. Nah ini, itu akhirat. Kalau dunia, saya umpamanya lapar, enggak perlu disuruh, pasti nyari makan. Kalau enggak dengan yang halal, yang haram diembat gitu. Itu jiwa. Makanya ini dalam Islam jiwa ini bukan dibunuh, bukan diamputasi, tapi dikendalikan. Apa ilmunya? Namanya tazkiyatun nufus. Karena kalau jiwanya dibunuh ya hilang kemanusiaannya. Dia kalau umpamanya yang ada jasadnya ya seperti binatang. Tapi kalau yang muncul ruhnya ya seperti malaikat. Jadi tidak ada tantangannya. Bagaimana Allah akan memberikan pahala, akan memberikan iqab, ya, siksaan. Kalau umpamanya dia umpamanya persis seperti setan yang nafsu semua, atau seperti malaikat yang tidak ada. Nah ini manusia ini seninya dua tuh. Ketika jiwa malaikatnya lebih tinggi, nah dia ketaatannya bertambah. Ketika setan godaannya lebih berat, nah turun begitu. Nah ini kita supaya bisa terus stabil istiqomah, maka kita harus mensucikan jiwa kita. Wa yamilu ilaihil qalb. Yang namanya dunia itu biasanya kecenderungan hati itu kuat. Ya, saya belum pernah melihat ada orang rebutan karena ingin sholat di saf pertama. Tapi ada banyak orang yang rebutan di negeri ini ingin jadi orang pertama. Ada apa enggak Bapak Ibu? Nah, dunia tuh, ya. Tapi kalau urusan akhirat tuh jarang ada tuh orang rebutan, enggak ada tuh. Orang malah mangga tipayun, silakan, fadhal. Biasanya begitu. Karena apa? Ini nafs. Jiwa manusia tabiatnya. Makanya dalam Islam diatur tuh. Supaya apa? Kita kalau terus-terusan seperti itu sekali dua kali oke lah. Tapi kalau terus-terusan kita tadi khoba man dassaha, ya. Karena apa? Kaca mobil yang kotor itu biasanya nggak langsung kotor, hitam, enggak. Titik dibiarkan tuh, nggak dicuci itu. Biarin. Nah, jiwa kita tuh kalau nggak ada tazkiyatun nufus, ada kotoran maksiat nempel. Tapi kalau yang tazkiyatun nufus, wudu, rontok,
Sholat rontok, baca Al-Quran rontok. Itu pentingnya tazkiyatun nufus. Tapi kalau ada orang dosa, bergelimang dengan dosa, nggak ada tazkiyatun, dia akan terus. Nauzubillah, sampai bacanya dalam Al-Quran, bacanya kalla bal. Berhenti dulu tuh. Karena memang orang udah terputus dari hubungannya dengan Allah. Sampai baca Qurannya pun harus kalla bal. Berhenti dulu sejenak, karena dia harus nyambung dengan Allah, ini butuh jembatan yang kuat gitu. Tapi orang yang tazkiyatun nufus, dia selalu terhubung dengan Allah. Makanya saya sering ingatkan, jangan sampai ada keturunan kita, jangan sampai ada saudara sampai nggak sholat 5 waktu. Wih, itu berat. Dia mau setinggi apapun ilmunya, susah. Ketika ada masalah, sulit untuk bisa diperbaiki, balik lagi kepada Allah. Itu sholat 5 waktu itu dah jalur terakhir hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesulit apapun orang kalau masih sholat 5 waktu akan terjaga, akan mudah untuk balik lagi kepada Allah. Tapi kalau yang 5 waktu ini sudah putus jauh, ini sulit untuk tazkiyatun nufus. Karena apa? Ini tadi kecenderungan orang biasanya kepada dunia itu sangat kuat. Qalla am kasur, dunia itu baik sedikit ataupun banyak, itu kita punya kecenderungan ke situ. Idza tatarraqa ilal amal, dan kalau urusan dunia ini sudah mengotori amalan kita, takaddara bihi safwahu, yang tadinya bersih, sofin, jadi apa? Tercemar. Ya, dan semakin banyak pencemarannya, semakin nggak boleh digunakan untuk suci. Jadi kita nih kalau dosa dikit segera tazkiyatun nufus, taubat, selesai. Tapi kalau yang sudah lama tadi nauzubillah, kalla bal ron sudah ngendep gitu, untuk membersihkannya itu butuh berapa kali pencucian. Nah, ini makanya sulit ya. Wazala bihi ikhlasuhu, kalau dibiarkan maka ikhlasnya itu semakin tidak ada, semakin hilang. Wal insanu murtabitun fi huzudihi, dan yang namanya manusia dengan urusan dunia biasanya itu murtabit, itu terikat kuat ya, seperti orang diikat ya. Nah, ini biasanya seperti itu. Munghamisun fi syahawatihi, akan senantiasa dia tenggelam dalam syahwat-syahwatnya ya. Orang kalau sudah sekali berbuat dosa biasanya terus ya. Makanya Rasulullah mengingatkan kita jangan bohong, karena bohong sekali harus menutupi bohong kedua. Orang yang paling baik itu yang jujur. Karena apa? Jujur itu biasanya melamatkan kebaikan. Kalau bohong, ke belakangnya bohong lagi, sampai kata Rasulullah yuktabu indallahi kazzaban. Orang ini bukan kazib lagi, bukan orang yang suka dusta, tapi benar-benar orang pendusta nomor 1. Nah, ini makanya kita harus hindari dengan cara apa? Tazkiyatun nufus ya. Tazkiyatun nufus. Dan apa? Yang namanya orang, bahkan bukan hanya kecenderungan dunia, kata beliau, wa ibadatun min ibadatihi an huzuzin wa aghradin ajilatin min hadhil ajnas. Kadang-kadang ada orang yang bahkan beribadahnya pun tidak terlepas dari kepentingan mendapatkan keuntungan duniawi semata ya. Nauzubillah, mudah-mudahan kita dihindarkan. Kemudian kata beliau, wa kama anna man ghalaba alaihi hubbullah, sebagaimana orang yang memang dominan dalam jiwanya adalah hadir kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hubbul akhirah. Nah, ini tazkiyatun nufus ini kita cinta kepada Allah, cinta kepada negeri akhirat. Ya. Bapak Ibu, jadi kalau mau meninggal itu sebetulnya psikologi orang muslim itu harusnya senang. Karena kita mau mudik. Kita kalau lebaran mau mudik senang apa enggak senang itu? Senang luar biasa. Orang sebetulnya orang mukmin, makanya Bilal bin Rabah itu ketika meninggal kata para ulama itu keringat, demamnya luar biasa. Sampai istrinya dia malah senyum-senyum saja ketika ditengok. Apa kata dia? Ghadanal qalahibbah. Kenapa engkau menangis? Saya kalau meninggal besok saya berjumpa dengan sahabat-sahabat saya. Semua yang dijanjikan Allah akan saya dapatkan. Makanya orang yang beriman di antara cirinya biasanya kalau meninggal tandanya baik tersenyum. Karena dia ketika ruhnya ditarik sudah Allah perlihatkan kenikmatan-kenikmatannya. Tapi nauzubillah, kalau ada orang yang meninggal dalam keadaan mukanya bengis, tidak, itu berarti. Dan orang tadi mau pulang kampung itu harusnya senang. Dunia ini tempat kita meninggal, bukan tempat kita tinggal. Maka ketika kita meninggal justru kita akan hidup di negeri yang kekal dan abadi. Hanya yang jadi pertanyaan, kenapa seringkali psikologi kita mati itu nggak siap? Karena kita sadar bahwa amalan kita sedikit, jiwa kita banyak kotoran-kotoran, penyakit-penyakit hati. Nah, sehingga ini mudah-mudahan dengan tazkiyatun nufus ya, ini bisa membersihkan hati kita. Faktasabat harakatuhul i'tiyadiyah sifatu hammihi, maka orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada akhirat, itu kebiasaan-kebiasaan sehari-harinya itu akan jadi apa? Itu yang menjadi motor penggerak dia. Ya, salat itu berat, tapi dia ingat Allah, cinta akhirat, dia berusaha. Ya, sampai ada seorang sahabat
diriwayatkan bahwa sholat subuhnya itu pasang tambang dari rumah karena buta. Jadi karena memang dia nggak bisa bayar orang dan nggak punya keturunan, nggak ada yang menuntun dia ke masjid, ya. Dia setiap malam masang tambang dari rumahnya, kemudian jalan di tambang ini untuk sampai ke masjid. Subhanallah. La haula wala quwata billah. Saya kira kita tidak ada yang kondisinya seperti itu. Masjid-masjid kita terang, ya, kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tadi kalau hati kita kotor, ya, maka ini sulit. Wasorat ikhlasan, sehingga orang kalau tadi cinta Allah, cinta akhirat akan tumbuh tuh keikhlasan, ya. Makanya ini harus ditanamkan, ya. Kemudian yang selanjutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fa inna ilajal ikhlas, maka diagnosa untuk seseorang supaya bisa sampai kepada keikhlasan, yang pertama kasru huzudid dunya, membelah, memotong, jangan hubungannya dengan dunia itu nggak bisa dipisahkan, hatinya itu terpaut. Dunia boleh punya tapi cukup di tangan. Rekening kita tuh jangan masuk ke hati. Rekening kita cukup ada di dompet. Karena apa? Yang ada di tangan lepas keluarnya itu cepat. Ya, sama dengan kayak kita gajian tuh nerima uang. Ya, sebagian kita mungkin ada yang hanya nanda tangan aja nggak tahu uangnya udah kemana. Dunia harus begitu. Jangan ada orang yang dunia kehilangan jabatan seolah-olah musibah, nggak dapat ini seolah. Dunia itu harus orang akan ikhlas. Dia menganggap dunia itu biasa-biasa saja. Dia kalaupun dapat dia gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang untuk ikhlas yang pertama kasru, patahkan. Ya, bahkan sebagian yang lebih ekstrim talak 3 dunia. Ya, jangan ada di antara kita diperbudak oleh dunia. Dan yang membuat kita hina adalah ketika kita mencari dunia dengan cara yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hinakan di dunia, apalagi nanti di akhirat. Ini kalau kita ingin ikhlas harus kasru hudud di dunia. Kita patahkan, kita jauhkan dari kita, jangan sampai ketika kehilangan dunia itu seolah-olah musibah, ya. Kemudian yang selanjutnya waqat utama'ani dunia. Patahkan, hilangkan yang namanya ketamaan terhadap dunia. Jangan tamak, ya. Tamak itu artinya apa? Ini kita tidak pernah merasa cukup, kurang. Sudah 2 periode mau 3. Bapaknya nggak mau anaknya, cucunya, mantunya, semuanya, gitu ya. Nggak boleh, ya, nggak boleh. Yang namanya dunia dapat, alhamdulillah. Enggak juga, dunia ini berapa tahun sih umur kita? Paling 70 tahun itu udah maksimal, ya kan? Bahkan tidak sedikit orang semakin ke sini. Ya dulu jarang ada orang penyakit jantung umur 30, 40. Sekarang bahkan anak-anak kecil, subhanallah, ini beritanya luar biasa karena mereka mengkonsumsi makanan-makanan instan, ada yang gagal ginjal dan lain sebagainya. Orang semakin ke sini secara polanya pun umurnya akan semakin sedikit. Makanya kalau dia terlalu larut dengan dunia sampai lupa akhirat, ini mau kemana? Fa'ina tazhabun, mau kemana ini? Ya, ujung daripada akhir kita itu ujungnya pasti akan dijumpai dengan kematian. Makanya kita harus kotak, ya, putuskan dari yang namanya ketamakan kepada dunia secukupnya saja. Kalaupun yang halal-halal ini ambil, dan kalau perlu tabung untuk di akhirat. Jangan kita konsumsi semua, sebagian simpen di anak yatim, sebagian simpen di duafa, di masakin, di masjid, di musola, di lembaga, di jalan raya, bangun sumur, sediakan air bersih, supaya nanti pahalanya terus ngalir. Tapi kalau kita di dunia, orang, saya kadang-kadang bingung, orang ratusan juta makannya sepiring kadang nggak habis. Kita yang kadang-kadang nggak punya makan itu malah lebih nikmat. Ya, dunia memang begitu, tapi tadi itu tamak namanya, ya. Dan orang yang namanya kalau mengikuti keinginan duniawi tidak akan ada habisnya, ya. Maka ini jangan. Kemudian yang paling penting kata beliau watajarrudul lil akhirah. Totalitas, perbanyak amal untuk menyiapkan amal kita nanti di negeri akhirat, ya. Bihaitsu yaglibu dzalika 'alal qalb. Kalau sudah seperti itu, insyaallah yang mayoritas dalam hati kita adalah ingatan akan akhirat. Dan orang kalau ingat akhirat, ingat kematian, besar kemungkinan hatinya akan selalu bersih, berusaha untuk membersihkan jiwanya sebisa mungkin ketika beramal khalisatan liwajhillah, amalannya termasuk amalan yang memang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah, ini sebelum terakhir ya, nanti ada ayatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di antara kelebihan kitab ini menampilkan beberapa kisah-kisah real, ya. Dan ini bisa kita jadikan cermin untuk kita, ya. Cermin untuk kita. Apa katanya? Kama hukiya am ba'dihim. Dikisahkan di kalangan para ulama salaf itu ada sebuah kisah yang sangat populer. Apa? Annahu kana yusalli daiman fi shaffil awal. Ada seseorang yang dia kalau sholat nggak pernah kecuali selalu di shaf pertama. Ya.
Ini ada Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seorang ulama tabi'in namanya Abdullah bin Mubarak. Ya, sampai gelarnya Abidul Haramain. Bayangkan, 40 tahun berturut-turut tidak pernah sholat kecuali di shop pertama di Masjid Nabawi. Saya ingin dapat shop pertama Masjid Nabawi hari ini, sholat subuh umpamanya jam 4:30, itu harus jam 2 tuh. Ya. Dan orang kita rata-rata berat untuk dapat shop pertama. Ini bayangkan Abdullah bin Mubarak 40 tahun tidak pernah sholat di Masjid Nabawi kecuali di shop pertama. Allahu Akbar. Luar biasa. Ini kata kisahnya, ada orang yang selalu sholat di shop pertama. Fata'akhara yauman, namanya manusia ya, tidak ada yang sempurna. Suatu hari dia terlambat, datangnya agak terakhir. Anis shalah fa shalla fi shaffi tsani. Datang ke masjidnya agak terlambat, bukan di shop paling belakang, masih dapat shopnya shop kedua. Berarti kalau shop pertama ke shop kedua, Bapak Ibu jauh apa dekat ini? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini bagaimana dulu para ulama salafun saleh luar biasa ihtimam mereka, perhatian mereka terhadap ibadah dan akhirat. Ya, sehingga apa? Allah kasih dunia luar biasa. Tapi kalau orang yang sibuk dengan dunianya nggak dapat akhiratnya juga. Saya ada tokoh liberal luar biasa. Saya kira rumahnya hektaran, masya Allah. Kita yang nggak punya rumahnya segede begini, dia sudah menjual agamanya segala, luar biasa. Orang yang menjual agamanya dunia nggak dapat akhirat, apalagi jangan ditanya. Ya, ini subhanallah. Dia terlambat, dapat di shop yang kedua, kemudian apa? Nah, ini pentingnya bab gratis nufus. Ya, fa'atarathu khajalatan minan nas. Dia dalam hatinya agak malu, nggak enak. Gitu, dilihat orang. Tumben nih biasanya shop pertama kok dia ada di shop kedua. Padahal orang nggak ada yang ngomong, dari hati. Hati dia yang mengatakan sendiri. Dia ada khojalah. Khojalah itu kalau haya, malu itu kelihatan. Kalau ini dalam hatinya dia merasa malu. Kok saya di shop kedua ya? Ini gimana penilaian orang gitu. Padahal biasa di shop pertama. Ya. Fa'alima anna masarratahu wa rahata qalbihi minas salati fi shaffil awal kanat bisababi nazarin nas ilaihi. Kemudian orang ini subhanallah, dia beruntung mendapatkan hidayah Allah. Dalam hatinya dia mengatakan, oh, jangan-jangan berarti selama ini bertahun-tahun saya sholat di shop pertama. Kalau hati saya masih seperti ini, jangan-jangan karena memang ingin mendapatkan pujian orang, bukan ingin mendapatkan pahala Allah. Ini masalah nih. Saya baru Allah uji, nggak dapat di shop pertama, saya sudah malu luar biasa dilihat orang. Masya Allah. Ini pentingnya apa? Tazkiyatun nufus. Wa hadza daqiqun ghamidun qallama tasallama al-a'malu min amsali. Dan orang-orang yang seperti ini subhanallah, ya, dia luar biasa detailnya memperhatikan hal yang seperti ini, sampai sesuatu yang terbetik dalam hatinya tidak sampai ada orang yang ngomong, dia sudah bisa mendiagnosa, oh ini ada penyakit nih. Ya, kenapa? Harusnya dia di shop pertama, di shop kedua. Kalau niatnya ikhlas karena Allah, tidak perlu melihat penilaian orang, ya. Tapi dia merasa seperti itu saja, mereka sudah memperbaiki dan bisa merasakan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang semakin bersih hatinya, jangankan dosa besar, dosa kecil aja akan bikin hidup kita ini gak nyaman. Makanya aneh bin ajaib, ada orang Allah kasih rizki, gak sholat 5, masih betah-betah saja. Ini la haula wa la quwata illa billah. Orang kalau dia hatinya bersih, dia ada salah ngomong aja ke orang lain, Allah biasanya perlihatkan tuh. Jadi salafus saleh itu kalau mereka naik unta, ontanya goyang-goyangnya gak enak, mereka turun dulu. Hitung-hitung dulu, ini saya ada masalah apa nih dengan istri, dengan anak, tadi ngomong apa tuh? Sampai makhluk Allah unta saja nggak mau kita dudukin gitu. Nih kita kadang-kadang mobil net not terus saja, malah kita kencang. Orang musim hujan aja samber aja orang sampai basah mau ke masjid begitu. Karena apa? Hati kita nggak bersih. Tapi kalau salafus saleh mereka ada masalah dikit tuh nggak nyalahkan orang, dia telusuri hati, kenapa ini kok sampai begitu? Ini unta ini Allah tundukkan, wasakharna kata Allah. Kami tundukkan, kita kalau berantem dengan unta nggak akan dapat apa-apa. Lihat tuh yang ke sambar unta tuh sampai ke berapa meter itu dia. Tapi karena memang Allah yang tundukkan unta ini jadi mau diduduki, mau ditunggangi. Jadi mereka kalau ada yang nggak nyaman itu langsung introspeksi diri. Oh ini ada masalah nih dengan jiwa saya, gitu ya. Nah ini wal ghafilun. Tapi yang berbahaya adalah orang-orang yang ghafla, yang lalai, ya. Yarawnal hasanatihim yaumal qiyamati sayyiat. Mereka seolah-olah di dunia menilai bahwasannya dia kebaikannya banyak, ternyata di hari kiamat itu sayyiat, keburukan-keburukan. Karena apa? Dia tidak ikhlas, wahumul maksudun, dan mereka inilah yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Kahfi ayat 103 sampai 100 yang keempat, ya.
Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kata Allah, katakan wahai Muhammad, apakah kami ingin sampaikan kabar kepada mereka orang yang rugi dengan amalannya? Dia jadi sudah beramal tapi rugi, kata Allah. Muhammad sampaikan tuh, ada nanti di hari kiamat orang ngamalnya banyak tapi dia bukan untung malah rugi. Apa? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina dhalla sa'yuhum. Mereka yang sa'i berusaha tapi sesat. Gak sesuai dengan tuntunan, gak ikhlas. Fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia. Tapi nauzubillah, wahum, dan mereka yahsabun, mengira, annahum yuhsinuna sun'a, mereka sudah berbuat kebaikan yang banyak, padahal dalam pandangan Allah nol besar gitu ya. Nah, makanya mudah-mudahan ini baru bab pertama mukaddimah ya, terkait dengan ikhlas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama mengingatkan diri saya pribadi dan kita semua, dan kita sudah sering banyak diingatkan oleh Allah dengan cara yang halus sampai cara yang kasar. Nah, kadang-kadang kita ini tidak tersentuh. Nah, mudah-mudahan dengan membaca kitab ini, termasuk tadi ikhlas, ada orang yang sholat di shaf pertama luar biasa, ini ternyata kalau hatinya bersih dia bisa mendeteksi. Jangan-jangan selama ini kita beramal, tapi amal kita bukan karena Allah, yang ada kita capek di dunia, di akhirat tidak mendapatkan apa-apa, nauzubillah ya. Walaupun tadi saya mengingatkan, kalau ada yang masih belum ikhlas dalam beramal, jangan berhenti, justru lanjutkan. Tapi kita harus sedikit-sedikit taikkan level kita, dan umumnya memang orang yang konsisten, mudawamah dalam beramal soleh itu akan naik levelnya. Termasuk kalau ada orang yang semakin jauh dari kebaikan, itu akan jatuh anjlok terus ke bawah sampai nauzubillah sulit untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bab pertama terkait dengan mukaddimah daripada kitab Tazkiyatun Nufus. Insyaallah akan kita baca, akan kita daras ya. Dan saya sangat berharap tadi dianjurkan juga oleh Ustaz Syam ya, Bapak Ibu memiliki bukunya, kitabnya, dan saya selalu menganjurkan, saya alhamdulillah di rumah kurang lebih mungkin ada 3.000 sampai 5.000 kitab. Ini mudah-mudahan jadi saksi di hadapan Allah, walaupun ilmu yang nempel sedikit gitu ya, yang dibaca juga karena orang nanya, ini emang dibaca semua? Saya bilang jangan nanya dulu, baca dulu. Belinya aja udah susah apalagi bacanya. Gitu. Nah, minimal orang kalau udah punya bukunya yang kecil-kecil ini, ada waktu kosong buka. Bapak Ibu di mobil buka. Ilmu itu kadang-kadang mungkin serius seperti ini nggak dapat, karena ilmu ini mau hibah, pemberian dari Allah. Ya, saya banyak teman-teman yang dia ranking disuruh ngajar malah nggak paham gitu. Tapi karena dia ikhlas, orang disuruh ngajar jalan aja, Allah bukakan ketika ngajar malah dia jadi paham. Gitu. Nah, ini kita nggak tahu kapan kita akan diberikan oleh pemahaman oleh Allah. Tapi paling tidak kalau Allah tanya, ya Allah dulu saya minimal ya Allah udah beli kitabnya ya Allah. Walaupun belum sempat baca 2 halaman aja udah ngantuk ya Allah. Paling tidak oh ya Allah ini udah dapat pahala nih beli kitabnya begitu ya. Nah, mudah-mudahan seperti itu. Insyaallah nanti kita semua mudah-mudahan kena berkah, kecipratan dari keberkahan. Ini karena kitab yang dikaji luar biasa, dan termasuk tadi di mukadimahnya pembahasan yang amat sangat penting dalam Islam. Mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah, diberikan kemudahan oleh Allah, dan senantiasa ikhlas niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saya yang bisa sampaikan. Nanti kalau ada diskusi, pertanyaan, termasuk kalau ada yang ingin menyampaikan, termasuk mungkin ada kisah-kisah ya yang dialami sendiri, tidak ada masalah ya. Bisa di namanya tidak dimunculkan gitu ya, untuk intifa tidak ada masalah, karena yang namanya bisa saja dengan mendengar cerita yang disampaikan orang mendapatkan faidah, manfaat, dan itu amat sangat dianjurkan dalam Islam. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, ini boleh, tapi yang tahu tadi niatannya adalah hati kita masing-masing. Wallahu taala a'la wa alam. Dikembalikan kepada Pak Haji Rendra ya. Kalau ada yang bertanya atau ada yang menyampaikan, monggo. Dan saya sangat berharap ada yang share ini pengalaman atau apa supaya lebih ada beberapa arah gitu, nggak dari saya sendiri. Karena ini kalau dari saya semua ini nampaknya banyak yang ngantuk ini ya. Mudah-mudahan nggak ngantuk Bapak ini insya Allah. Tapi ngantuknya di majelis ilmu insya Allah lebih baik daripada di tempat-tempat yang lain insya Allah. Mangga silakan. Terima kasih Ustaz. Di saya suaranya lemah ini Pak Rendra nih. Dengan ada kayak ada mantul ya. Kurang dekat. Alhamdulillah, maaf. Fadhal, silakan. Tes. Terima kasih Ustaz yang pemaparan materi. Suaranya kecil Pak. Ya nggak muncul lagi nih suaranya.
Mic-nya. Tes, tes. Nah, Ada. Monggo. Terima kasih Ustadz Ujang atas pemaparan materinya. Kita baru mukadimah, ini sudah sangat menarik ya. Tema kita baru mukadimah nih. Ini mengenai ikhlas. Nah, nanti kita sampaikan ke teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya, ini sudah ada di chat. Dari Pak Warsono Aji Serang. Masya Allah. Nah, Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, apakah orang yang ikhlas itu bisa dipengaruhi sifat atau karakter seseorang? Karena banyak orang yang jika diingetin, kalau tindakannya cenderung ada riya, tapi tidak bisa mau menerima. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Wallahu ta'ala alam. Jadi dalam bab ikhlas ini bapak-bapak ada dua ya Bapak Ibu. Ada yang mukhlisin, ada yang mukhlasin. Kalau yang mukhlisin dia berusaha sendiri itu. Dan tadi mungkin punya gen kekuatan dari dirinya untuk memang selalu berusaha beramal ikhlas. Dan ini hanya orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita masuk ke level yang kedua yang mukhlasin. Ya, yang oleh Allah karena kita terus bermujahadah berusaha ikhlas dimasukkan ke dalam golongan ikhlas gitu ya. Jadi kalau tadi umpamanya ditanya ya, ada orang yang dia nggak apa-apa kasih aja nasihat terus, tapi tadi kalau orangnya nggak suka dengan nasihat yang terang-terangan, jangan pakai bahasa langsung gitu ya, dengan ini bahasa sindiran, satire dan lain sebagainya. Karena apa? Tujuan kita bukan ingin membuka aibnya, ingin menginikan kita merasa baik, tapi ingin sama-sama memberikan nasihat. Tapi tadi kita kalaupun tidak termasuk mukhlisin yang memang kita berusaha ikhlas dan kita sampai, mudah-mudahan kita masuk ke golongan yang kedua mukhlasin. Kita sebetulnya nggak layak masuk level ikhlas, tapi karena kita bermujahadah terus, Allah paksa kita jadi orang yang golongan ikhlas gitu. Jadi ada dua tuh. Makanya dalam terminologi Al-Quran ada yang mukhlisin, ini memang mujahadahnya luar biasa, jadi murni sendiri. Ada yang memang karena dia kesungguhan, sebetulnya nggak sampai, tapi Allah masukkan ke dalam golongan yang mukhlasin. Ya, bahasa agak-agak ininya, agak ekstrimnya, dipaksa ikhlas gitu. Ya, makanya kalau saya dulu di pesantren, memang kan sholat 5 waktu tuh dipaksa tuh. Ya, tapi filosofinya memang lebih baik dipaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Gitu. Karena usia-usia SMP, saya kan masuk pesantren tuh dari usia SMP sampai SMA. Usia-usia segitu tuh kalau bangun tuh ya memang susah. Gitu. Jadi kalau nggak ada hukuman, nggak ada aturan, ya besar kemungkinan semua nggak pada sholat begitu. Ya, makanya filosofinya begitu. Tapi kalau yang kita yang sudah dewasa ini memang kalau bisa jangan karena tadi hal-hal yang lain. Kalau bisa kita bergerak sendiri, berusaha, sehingga mudah-mudahan kalaupun kita tidak termasuk yang mukhlisin, yang memang murni ikhlas, kita termasuk yang mukhlasin. Allah dorong kita termasuk golongan orang-orang yang kategori ikhlas. Itu ya yang bisa jawab. Allah taala alam. Nah, mudah-mudahan terjawab. Siap ya Pak Warsono. Dari siapa? Dari Serang tadi ya? Warsono dari Serang. Oh, Masya Allah. Mudah-mudahan terjawab atau masih ada kalau penasaran? Kalau masih penasaran langsung loh Pak Warsono. Insya Allah. Oke, kita lanjut nih ke dari Pak Heri Sigit. Masya Allah. Ini di mana ya rumahnya ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Mohon izin bertanya. Wah, ini 3 nih Ustadz. Jadi kayaknya perlu Terus catat saya kalau 3 nih. Nah kalau nggak biasanya lupa ya. Apakah membaca Quran bisa membersihkan hati? Nggak bisa membaca Quran yang bagaimana? Kedua, bagaimana bila ada orang yang tidak mau belajar membaca Quran, tapi orang tersebut menjalankan sholat dan puasa? 3, bagaimana bila ada orang yang tidak sholat tapi menjalankan puasa? Monggo Ustaz. Ya. Yang pertama, apakah membaca Al-Quran bisa menjadi sarana tazkiyatun nufus? Naam, ya. Semua amal soleh itu bagian dari sarana tazkiyatun nufus, termasuk membaca Al-Quran. Karena apa? Orang yang membaca Al-Quran, dia sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca kalamullah, kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalamullah adalah sebaik-baik kalam.
Ya, kita saja kalau umpamanya dekat dengan orang yang jualan parfum kan minimal kita kecipratan harumnya bau parfum. Jadi ini terus mudawamah membaca Al-Quran. Kemudian bagaimana tata caranya? Memang orang membaca Al-Quran baca saja sudah bagus. Ya, tapi alangkah baiknya dibekali dengan adab. Ya, adab bagaimana membaca Quran dalam kondisi wudhu, menghadap kiblat, tidak dalam kesibukan yang memang melalaikan gitu ya. Kemudian kalau bisa khusyuk, syukur-syukur kalau paham. Ketika ada ayat-ayat tentang neraka ta'awuz, ada ayat-ayat tentang surga dia bermohon kepada Allah mudah-mudahan dimasukkan ke dalamnya. Ketika ada ayat-ayat tertentu bahkan dia sampai menangis. Termasuk ada anjuran namanya sajdah ya, 15 kali dalam Al-Quran. Yang kalau kita sujud, kata Rasulullah, setan itu sampai menangis dan mereka terbirit-birit lari. Hari ini di rumah ini tidak ada tempat tinggal, tidak ada makanan. Ya, ini kalau bisa mengamalkan itu lebih baik. Tapi bacanya saja sudah bersyukur kepada Allah dalam kondisi apapun, sekalipun nggak paham. Bahkan dia seperti nasallallahu salama, yang mau burung beo hanya ngikutin aja karena dia belajar, insya Allah itu sudah dapat pahala. Ya, tapi levelnya semakin ditingkatkan semakin baik. Kemudian yang kedua, kalau ada orang yang dia tidak membaca Al-Quran, tapi dia mengerjakan sholat ya dan lain sebagainya, itu dia sudah baik ya. Hanya memang dia sebetulnya sudah mengamalkan Al-Quran. Tapi memang urutannya kalau kita runut para sahabat belajar Al-Quran itu ya ada yang menyebutnya 5T. Ya, yang pertama adalah apa? Tahsin. Yang kedua adalah apa? Tajwid. Yang ketiga adalah apa? Tilawah. Ya. Kemudian selanjutnya apa? Tahfiz. Kemudian yang setelahnya yang paling tinggi adalah tatbiq, mengamalkan gitu ya. Dari mulai memperbaiki hurufnya, kemudian membaca ilmu tajwidnya. Oh, ini kalau nun sukun ketemu dengan ba, nun sukun. Nah, ini ilmunya. Kemudian sampai nanti dia menghafal, kemudian yang paling tinggi adalah mengamalkan. Nah, ini berarti orang yang tadi sholat tuh dia walaupun nggak membaca Al-Quran, tapi ini nggak membaca Al-Qurannya ini harus dicari tahu kenapa gitu ya. Karena dia kan bisa tahu kalau perintah sholat itu wajib dari mana coba? Nah, dari Al-Quran gitu ya. Mungkin dia tidak membaca Al-Quran dalam artian rutin setiap hari berapa ayat, berapa juz gitu ya. Tapi kalau dia baca walaupun lompat-lompat dan sebagainya itu masih bersyukur alhamdulillah. Tapi kalau tidak membaca sama sekali ya, ini besar kemungkinan kayaknya muslim tidak akan mungkin sama sekali. Ya, bisa dari mendengar, minimal kan khutbah Jumat itu wajib ada minimal baca 1 ayat Quran. Kalau tidak ada nggak sah gitu ya. Nah, makanya selalu di awal dibacakan ayat Al-Quran gitu ya. Ini terkait dengan yang kedua. Yang ketiga saya agak kelewat ini tadi yang terakhir. Yang ketiga, bagaimana bila ada orang yang tidak sholat tapi menjalankan puasa? Nah, kalau ada orang tidak sholat tapi dia masih puasa, pertama dia berdosa dengan tidak sholatnya. Yang kedua puasanya tetap sah. Hanya dalam Islam ada amalan-amalan itu yang memang selalu direndengkan. Ya, selalu direndengkan termasuk rukun Islam itu adalah diantaranya setelah puasa, setelah sholat adalah apa? Puasa gitu ya. Jadi orang yang seperti ini harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan kalau lihat dari urutannya sebetulnya setelah syahadat adalah apa? Sholat gitu ya. Tapi kalau umpamanya dia lalai, dia umpamanya sibuk dan lain sebagainya, mudah-mudahan mendapatkan pertolongan Allah, tapi harus segera kembali, jangan sampai tidak sholat. Karena apa? Sholat 5 waktu ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ini adalah kewajiban yang memang ijma disepakati oleh para ulama, dan bahkan para ulama menyimpulkan hukum yang sangat-sangat luar biasa. Siapa yang mengingkari kewajiban ini maka dihukumi kufur, keluar dari Islam, dan harus ditanya oleh pemimpin hakim, kamu benar mengatakan ini? Kalau dia mengatakan dengan sukarela bahwa nggak ada kewajiban sholat dalam Islam, maka dihukumi kafir, bahkan hartanya, darahnya halal, gitu ya, sampai seperti itu. Tapi kalau ada orang yang dia meyakini kewajiban sholat, tapi lalai, lupa, sibuk, dan sebagainya, dia hanya dianggap fasik saja, khilafut ta'ah, menyelisihi ketaatan. Gitu. Jadi puasanya lanjutkan, tapi ini sholatnya juga harus diperhatikan, gitu ya. Nggak boleh memilah-milah ibadah, oh karena saya senang puasa, kuat, dipilih puasa. Itu kalau yang sunnah-sunnah mah enggak, silakan. Namanya Bapak Ibu, saya kalau harus nambah tahajud berat, tapi kalau puasa sunnah mau Senin Kamis oke. Tambah ayamul bid oke. Bahkan kalau suruh puasa Daud pun oke. Nah, itu mah enggak, silakan. Kita yaudah fokusnya banyak puasanya. Kalau mau sholat puasa saya berat, tapi kalau sholat sunnah apapun oke, enggak ada masalah. Tapi kalau yang wajib harus. Makanya kaidah fikihnya wajib itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan dapat dosa.
Ya, ini karena sholat 5 waktu ini hukumnya wajib dan ijma kesepakatan para ulama, maka dia berdosa dengan meninggalkan sholatnya. Ya, puasanya tetap dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia sudah menggugurkan kewajibannya karena melaksanakan puasa yang wajib di bulan Ramadan, termasuk kalau ada tambahan yaitu karena nazar. Yang lainnya sisanya hukumnya puasanya sunnah. Muharram di bulan-bulan yang lain ada keutamaan-keutamaan tapi hukumnya sunnah. Wallahu taala a'la wa a'lam. Mudah-mudahan terjawab. Nah, Pak Eri ya. hmm. Kalau belum jelas bisa tanya lagi Pak Eri. Kemudian dari Pak Joner. Pak Joner ini teman sekelas saya nih di BMI ini. Masya Allah. Pulau Gadung ya. Assalamualaikum. Izin bertanya, apakah beda antara tazkiyatun nafs dengan tasawuf, Ustaz? Mohon penjelasannya. Ini pertanyaan hampir sama dengan saya nih. Bagi Pak Joner. Terima kasih Pak Joner. Masya Allah. Ini apakah tazkiyatun nufus dengan tasawuf sama? Ya. Sebagian ulama ada yang menyebutnya sama. Hanya kalau tazkiyatun nufus istilahnya muncul langsung dari Al-Quran dan hadis. Tapi kalau tasawuf itu sama dengan istilah akidah. Itu munculnya ditulis oleh para ulama belakangan disiplin ilmu. Ya, tapi kalau lihat dari substansinya sama. Tasawuf itu nanti Bapak Ibu, saya kuliah S2 tuh ada materi kuliah khusus tentang tasawuf ya. Ada tasawuf irfani, ada tasawuf falsafi. Beda tasawufnya orang Sunni dengan orang Syiah, itu lain tuh. Ya, kalau orang Sunni tasawufnya itu memperbanyak ibadah, memperbanyak zikir, memperbanyak puasa gitu ya. Kalau aliran-aliran ada yang tasawuf itu sampai tingkatannya lain, termasuk kayak umpamanya di hari-hari tanggal 10 Asyura yang mereka jedot-jedotin kepala, ditusuk-tusuk gitu. Itu mereka lain. Nah, makanya ini secara umum memang tasawuf kalau yang masih sesuai dengan ajaran Islam, syariat, artinya tidak dibuat-buat berlebihan ya, itu mirip sama bahkan termasuk di dalamnya lah tazkiyatun nufus. Karena inti tasawuf itu adalah melembutkan hati, seperti halnya suf itu artinya apa? Bulu domba yang biasanya orang dulu pakai untuk kalau musim dingin supaya dia terhindar dari sengatan udara yang dingin itu, mereka pakai disebutnya suf wol ini gitu ya. Sebagian ada yang menyebutkan makanya orangnya sebutnya sufi ya. Hanya mereka biasanya membuat tarekat-tarekat. Nah, ini kita tidak bisa menilai secara keseluruhan, tinggal nanti sandarkan dengan syariat ini ajarannya sama atau banyak penyimpangan. Kalau yang banyak penyimpangan tentu ini tidak dibenarkan. Contoh umpamanya ada orang yang dia tasawuf ikut aliran tapi nggak sholat. Karena apa? Saya dimanapun sudah sholat. Ini kan ngaco, untuk apa ada waktu sholat zuhur, ada waktu sholat asar, kalau cukup dengan sholat zikir mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu artinya dia lagi di pesawat aja sholat, nggak perlu gerak, nggak perlu apa. Ya secara substansinya memang zikir. Tapi untuk apa Rasulullah mengajarkan kaifiyah sholat, ada waktu sholat, ada sunnah sholat. Para ulama menyimpulkan ada makruhatus sholat, hal yang makruh dalam sholat, termasuk sholat kalau berdiri hukumnya seperti apa, duduk seperti apa, kalau sholat fardu seperti apa, itu berbeda ya. Jadi kalau ditanya secara umum memang ada kesamaan ya, banyak kesamaan. Hanya tasawuf ini lebih banyak karena nanti jadi disiplin ilmu dan aliran-alirannya juga banyak ya. Di kita biasanya yang paling banyak adalah aliran Junaid al-Baghdadi ya, ini seorang ulama besar di masa generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in gitu ya. Beliau banyak, ada lagi Rabi'ah al-Adawiyah gitu ya, yang ada yang lebih ke khaufnya, rasa takut lebih banyak, rojanya lebih banyak, ada yang memperbanyak zikir. Nah itu selama tidak membatasi dengan keutamaan itu tidak ada masalah. Maunya Bapak Ibu, saya senang dengan la ilaha illallah ya, nggak apa-apa mau baca 100.000 kali nggak ada masalah. Tapi kalau siapa yang baca la ilaha illallah sekian ribu kali maka dapat pahala, ini butuh dalil gitu. Nah ini biasanya aliran-aliran ini banyak yang memang kadang-kadang mereka keluar dari batasan sehingga orang dengan mudah mengutak-atik syariat. Ini biasanya nggak ketemu. Makanya istilah orang tasawuf ada hakikat, ada tarekat, ada syariat, itu dibagi-bagi. Tapi pada intinya memang secara umum sama gitu ya, antara tasawuf dengan tazkiyatun nufus. Makanya kalau saya baca karya Syekh Al-Buti, Ramadan Al-Buti, ketika beliau mensyarah Al-Hikam, kalau yang dimaksud dengan tasawuf itu adalah landasannya hadis Rasulullah SAW, pondasi agama 3,
iman, Islam, ihsan. Kalau yang dimaksud dengan tasawuf itu ihsan, qabilnahu, kita terima. Tapi kalau yang dimaksud dengan tasawuf itu di luar dari itu, maka tidak bisa diterima dalam Islam. Karena pondasi agama itu 3, iman, Islam, ihsan. Dan itu yang ditanyakan langsung oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Dan untuk mengukurnya tadi tinggal sandarkan saja apakah sesuai dengan syariat atau tidak. Nah ini karena kita ilmunya tidak mendalam, sebisa mungkin hal-hal yang tidak umum, ya, apalagi umpama bisa diyakini menyimpang, nah ini harus di cross check, gitu ya. Umpamanya di Bekasi, di tempat saya ada yang kalau sholat, selesai sholat tempat sholatnya dipel, atau ada orang sholat tidak boleh sholat kecuali di masjidnya dia, kalau di masjid lain nggak boleh. Nah ini menyimpang, gitu ya. Karena menyimpangnya karena dalam Islam orang boleh sholat di masjid manapun. Beda dalam agama lain, kalau dia umpamanya kerja di Jakarta tiba-tiba ditugaskan di Bali, dia harus bawa surat, saya jamaah tempat ibadah ini. Nah, ini sedang kerja di sini, ngikut gitu ibadah di sini. Tapi kalau kita muslim mau masuk masjid mana saja boleh. Nah, hal-hal yang seperti itu biasa kadang-kadang muncul dalam aliran-aliran tasawuf. Karena apa? Prinsipnya Bapak Ibu, kata para ulama, air semakin jauh dari sumbernya, besar kemungkinan akan semakin banyak tercemarnya. Kita yang tinggal di Bekasi, lewat di Kali Cileng sini saya lihat Masya Allah hitam. Tapi coba kalau ke puncak sumber airnya di gunungnya itu pasti jernih. Bahkan mungkin nggak perlu dimasak pun, insya Allah tidak ada masalah. Gitu. Nah ini makanya semakin banyak kesini, khawatir banyak penyimpangan. Nah, maka kita harus berhati-hati supaya tidak terhindar. Walaupun kita tidak boleh suuzon dengan saudara-saudara kita yang umpamanya ikut tarekat dan lain sebagainya. Selama secara umum gambarannya hanya memperbanyak ibadah-ibadah yang masih wajar ya, tidak dibuat-buat. Itu umumnya memang masih ditolerir oleh para ulama. Wallahu ta'ala ala wa. Nah, ini Pak Joner menambah. Pertanyaannya, output dari mempelajari tazkiyatun nafs itu mungkin maksudnya apa gitu ya? Output dari mempelajari tazkiyatun nafs itu apa? Outputnya dari tazkiyatun nufus adalah kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi secara naluri yang namanya jiwa ini lebih dekat kepada dunia ketimbang akhirat. Lebih senang menyebut makhluk Allah daripada menyebut Allah. Ya, kadang-kadang kita depan Ka'bah saja yang diingat bukan Allah, malah sering motret-motretnya daripada zikirnya, mintanya kepada Allah, begitu ya. Jadi harapannya dari mempelajari kitab Tazkiyatun Nufus, jiwa kita bersih, amal kita semakin ikhlas sehingga semakin kabul. Harapannya kita nanti meninggal, kita punya amal soleh. Amal soleh kita ini bukan hanya banyak, tapi insya Allah berkualitas. Karena apa? Ketika kita melakukannya persis seperti hadis Rasulullah SAW, mudah-mudahan kita tingkatannya muhsin. Muhsin itu apa? Ka'annaka anta'budallah ka'annaka tarahu. Kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah langsung. Dan ini tingkatannya berat, ya, berat yang seperti itu. Tapi paling tidak kata Rasulullah, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau engkau tidak bisa melihatnya langsung dan ini berat, maka engkau merasakan senantiasa dipantau oleh Allah. Makanya orang yang tazkiyatun nufus bukan hanya dia melaksanakan sholat 5 waktu, tapi berusaha meningkatkan kualitas sholatnya. Orang yang mempelajari tazkiyatun nufus bukan hanya mengeluarkan zakat, tapi dia berusaha mengeluarkan harta terbaiknya. Bahkan ditambah dengan yang sifatnya sunnah-sunnah gitu. Orang yang mempelajari tazkiyatun nufus bukan hanya membaca Al-Quran, tapi ketika membaca Al-Quran dia menghadirkan bahwa dia sedang bercakap-cakap dengan Allah. Dan kalau orang bercakap-cakap dengan Allah, ya kira-kira kalau hatinya bersih ingin lama-lama atau ingin sebentar? Kalau umpamanya nih Bapak Ibu kita semua tiba-tiba diundang oleh Pak Jokowi ke istana nih. Kalau ditawari ngobrolnya mau 2 menit apa mau 2 jam nih? Gak mau Ustaz kalau Pak Jokowi ngundang. Oh, nggak mau ya. Atau umpamanya orang yang anggap kita penting lah ya. Nah, Allah kan maha penting segalanya. Umpamanya kita diundang oleh siapa orang penting, biasanya kita ingin lama-lama gitu. Makanya kalau ada orang yang baca Quran bentar-bentar pasti cek ada masalah di jiwanya. Karena apa? Nabi Musa ketika Allah tanya, itu di tangan kamu ada apa? Kan harusnya jawab tongkat gitu. Cukup aja begitu, tongkat ya Allah. Tapi kata Nabi Musa, ya Allah ini tongkat, saya bawa kemana-mana. Saya ini menggembala. Kalau ada pohon, karena saya kan nggak mungkin ngarit satu-satu. Pukul aja pohonnya, daunnya rontok. Domba-domba saya makan terus. Nabi Musa cerita, kenapa? Nabi Musa senang karena sedang berdialog dengan siapa?
Allah. Makanya kata Utsman bin Affan, kalau ada orang yang hatinya bersih, mustahil kalau dia ingin segera selesai membaca Al-Quran. Justru dia akan ingin nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi. Karena apa? Bersih gitu ya. Jadi ini outputnya nanti ibadah kita akan semakin maksimal. Dan semakin maksimal, insya Allah pahalanya pun di hadapan Allah akan semakin apa? Maksimal. Tapi kalau orang yang tidak tazkiyatun nufus, biasanya hanya yang penting menggugurkan kewajiban. Gitu ya. Dia tidak tahu apa yang dibaca dalam sholatnya, ya dia sholat ya masih nauzubillah umpamanya melakukan dosa-dosa besar, ya korupsi juga, ya zina juga, ya minum khamr juga, bahkan diingatkan dia nggak. Nah itu nggak ada tazkiyatun nufus. Tapi orang boleh dia khilaf, boleh lupa. Kalau dia ada program tazkiyatun nufus, dia akan kembali lagi kepada Allah, taubat lagi, memperbaiki lagi, dan berusaha setelah itu memperbanyak amal soleh. Begitu ya. Jadi outputnya kurang lebih seperti itu ya. Dan puncaknya memang tadi di ayat Allah tegaskan qad aflaha man zakkaha. Orang yang melakukan tazkiyatun nufus dapat jaminan Allah pasti dia muflih, beruntung di dunia sampai di akhirat. Nggak akan ada penyakit hati, nggak akan ada iri, dengki, ya. Jadi temennya jadi wali kota, dia jadi wali murid ya sama aja lah. Ya kan? Karena ada sebagian padahal dulu di kampusnya pinteran kita ya, kenapa dia yang jadi wali kota gitu. Itu kadang-kadang jadi penyakit. Tapi orang yang tazkiyatun nufus apa jadi wali kota, jadi wali santri sama saja kok. Penilaian Allah kan nggak dilihat itunya. Jadi wali kota dia punya peluang pahala, punya peluang dosa. Kita jadi dia akan selalu muncul adalah energi-energi positif, ya. Dan yang paling penting tadi dia akan berusaha meningkatkan kualitas amalnya, karena amal yang diminta oleh Allah bukan yang paling banyak. Ayyukum ahsanu amala, yang paling ahsan, berkualitas gitu ya. Kalau bensin itu ya ronnya mungkin ron berapa gitu. Orang banyak kan pakai bensin, tapi kalau sudah campur air kan masalah, mesinnya rusak. Gitu. Tapi kalau dia pakai bensin yang paling murni kan malah mesinnya malah tambah bagus gitu. Nah ini kita kalau mengkaji tazkiyatun nufus, ibadahnya bertambah, hatinya semakin bersih, hubungan dengan Allahnya semakin baik, dengan sama makhluk Allahnya juga insya Allah semakin baik. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Nah, Makasih Masya Ustaz. Allah. Barakallah. 2136 nggak terasa udah lewat 6 menit dari jadwal kita. Betulnya masih asik ya kita ingin diskusi dengan Ustadz, tapi waktu juga yang membatasi kita. Kita ini per berapa jadwalnya, per berapa pekan ya Ustadz Ujang ya? Pekan keempat. Keempat ya, pekan keempat ya. Pekan keempat. Harus kita ikuti terus supaya tambah bermanfaat, tambah ilmu ya. Amin ya. Mohon izin, Mas Rendra, mohon izin. Saya daftar untuk boleh bertanya, tapi untuk pertemuan depannya saja, karena sudah terlanjur diborong oleh teman-teman yang lain. Masya Allah. Atau mungkin Daftar nanti duluan. Bapak Ibu yang ada pertanyaan boleh di voice note ya, atau ditulis. Nanti saya jawab besok gitu ya, atau apa, karena mungkin kalau malam seperti ini sebagian ada yang masih semangat, tapi sebagian ada yang sudah beraktivitas banyak gitu ya. Kalau saya secara pribadi sebetulnya sampai berapapun untuk ilmu tidak ada masalah, karena saya malah kalau nggak ada kerjaan malah ngantuk, tapi kalau ada yang dikerjakan malah nggak ngantuk dan malah nggak ngantuk-ngantuk gitu. Tapi karena tadi ini ada sebagian dari saudara-saudara kita besok harus beraktivitas gitu ya, kita harus membatasi waktunya. Tapi kalau nanti yang masih penasaran apapun boleh, ahlan wa sahlan, saya senang kalau bisa menjawab saya jawab, kalau enggak saya biasa bertanya kepada guru-guru, kepada teman-teman sekelas juga kalau ada yang muskil ya. Dan jangan ada yang berpikir bahwa kalau saya bisa jawab semua gitu. Ini kadang-kadang saya baca saja tadi mungkin bisa lebih dari 3 kali. Jadi sebetulnya saya diundang untuk menyampaikan ini, alhamdulillah saya dapat berkah banyak, karena minimal sebelum menyampaikan sudah baca berulang-ulang, memastikan, merujuk lagi gitu ya. Dan ini insya Allah dapat pahala semua, amal jariah dari Allah Subhanahu wa taala insya Allah ya. Jadi jangan ragu-ragu, silakan kirim voice note, mau lewat Ustaz Syam dulu boleh, ketua kelompoknya boleh, nanti kirimkan ke saya insya Allah, ahlan wa sahlan. Untuk ilmu insya Allah saya jadi khadimil ilmi wal ulama insya Allah. Insya Allah, tabarakallah Ustaz. Keren. Aduh, insya Allah. Biasa. Ya tetap Pak, udah jam ini. Kemalaman saya kasihan. Udah malam ini. Untuk
penutup mungkin kita mohonkan Ustadz Ujang untuk bisa memberikan doa penutup. Silakan. Ya, berdoa ya. Ya, kita sama-sama Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niatkan hati pikiran kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan majelis ini semakin bermanfaat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan berdoa auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الاستقامة وارزقنا حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك الاستقامة وارزقنا حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك الاستقامة وارزقنا حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz. Rendra. Om JS. Ya, sama-sama sehat-sehat semua ini, berkah selalu ini. Amin, Mudah-mudahan amin. sehat semua nih. Barakallahu fikum. Mohon izin semua. Ada pengumuman ya Pak Rendra, ada hadiah Wah, jadi ya, dari Pak. pengurus untuk yang bertanya malam ini sepertinya. Ada berapa Pak Lurah? 4 tempat tiket hadiahnya. Tadi ada Pak, dan mesti kita lagi chatnya. Nah, ada Terus ada Pak Heri Sigit, ada Pak Joner, ada satu lagi Pak Aji ya, Aji Serang ya, Pak Aji Marsono. Warsono, nggih. Baik. Berapa 3 apa 4? Dikit ya. 3. Eh, Jadi bukunya yang dipakai ini yang ini ya. Bukan yang tadi ya, yang pertama yang dipakai Ustaz, yang ini. Terjemahan ini bukan ini. Ini kitabnya lain, ini kitab yang berbeda. Berbeda ini ya. Yang pakai yang ini, yang ringkas. Yang ringkas ini, yang terjemahannya ini. Yang siapa Pak pentakiknya itu? Artinya Dr. Rahmat Farid Pak. Oh, pada Ini. sama-sama Ahmad Farid juga ini Ustaz. Ya. Nah, ini Balrog, ini beda. Cetakan pertama itu Pak. Sama-sama ini beda. Beda ya. Ini enggak, ini yang ini sekarang kok ini. Oke, saya cari. Kalau yang itu yang pertama udah punya Ustaz ya. Yang Ummul Qura. Oh yang ini ya, yang sesuai ini sekarang ini kita. Jadi kesediaan lebih murah, meriah. Ini kalau cuma 4.000 berapa? Lebih murah kayak. Ya, ya. Saya sampai jumpa. Amin. Mau Terima kasih. lapor majelis. Pemenangnya nanti berikutnya. Ditentukan sekarang Ustaz. Kenapa? Pemenangnya. Itu tadi udah tiga ada sih. Oh, tiga-tiganya. Iya. Alhamdulillah, luar Untuk biasa. Pak Warsono nanti dikirim ke alamatnya Pak Warsono apa rumahnya Pak RW? Langsung ke rumahnya langsung. Rumahnya.